Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara malam hari ini. Kita membahas mengenai Jakarta usai tak lagi jadi ibu kota, masih bersama dengan Bapak Usman Kansong, Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Baik Pak Dirjen, tadi kita sudah bahas seperti apa sikap tegas pemerintah terkait dengan adanya kontroversi pasal 10 ayat 2 pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Nah selanjutnya Pak Dirjen, terkait dengan mekanisme penetapan gubernur daerah khusus Jakarta, hal lain yang juga menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat adalah perihal kewenangan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai pimpinan Dewan Kawasan Aglomerasi. Nah, ini bagaimana Pak Dirjen? Apakah benar nantinya Wakil Presiden RI ini akan menjadi pimpinan Dewan Kawasan Aglomerasi untuk daerah khusus Jakarta, Pak Dirjen? Ya, memang pernah ataupun sempat diusulkan wakil presiden memimpin daerah kawasan aglomerasi di dalam RUU DKJ. Kenapa usulan pemerintah itu muncul? Karena memang yang akan ditangani adalah permasalahan yang kompleks, yang sifatnya lintas menteri koordinator. Nah, pemerintah tetap memandang penting adanya harmonisasi, penataan, serta evaluasi pembangunan kawasan aglomerasi yang menjadi satu kesatuan dengan banyaknya permasalahan bersama di daerah-daerah yang berdekatan. Nah, kemudian masalah itu ya kita tahulah mulai polusi, lalu lintas, banjir, migrasi penduduk, permukiman, ya hingga masalah kesehatan. Nah, kewenangan Wapres ya seperti yang diusulkan dalam menangani wilayah aglomerasi ini kurang lebih sama dengan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua atau BP3OKP yang dipimpin oleh sekarang ini oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nah, tetapi dalam perkembangannya Badan Legislasi DPR dan pemerintah bersepakat rumusan baru dalam RUU DKJ, yakni Ketua dan Anggota Dewan Kawasan Aglomerasi Jabodetabek JUR, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur ditunjuk oleh Presiden. Jadi ditunjuk oleh Presiden. Nanti Presiden yang berwenang menunjuk siapa ketuanya, siapa anggotanya, begitu. Ya, jadi nanti terserah Presiden. Ya, apakah mau menunjuk pejabat tersendiri ya, pejabat khusus misalnya ya, ataukah menunjuk pejabat yang ada, ya ini nanti menjadi kewenangan Presiden. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan Aglomerasi serta tata cara penunjukan ketua dan anggota akan diatur ya melalui Perpres ya. Jadi Perpres ini nanti adalah aturan turunan dari Undang-Undang DKJ ya atau Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Setiap undang-undang ini kan ada peraturan pelaksanaannya ya, misalnya PP ataupun Perpres. Nah, nanti Perpres inilah yang mengatur secara lebih detail, secara lebih rinci tata cara penunjukan ketua dan anggota Dewan Kawasan Aglomerasi. Presiden bisa saja menunjuk, seperti saya sampaikan tadi ya, menunjuk Wapres, bisa menunjuk Menko, bisa menunjuk yang lain-lain ya. Ini kewenangannya ada Presiden ya, tetapi nanti itu akan diatur ya di dalam peraturan Presiden. Berarti Pak Dirjen bisa digarisbawahi juga bahwa Dewan Kawasan Aglomerasi ini tidak serta-merta mengambil alih kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah daerah begitu Pak ya, nanti setelah dibentuk? Iya, tidak. Ini kan hanya mengkoordinasikan karena daerah-daerah ataupun kawasan yang dicakup dalam aglomerasi ini kan luas, ya lintas kepala daerah begitu ya. Bahkan tadi saya sampaikan lintas Kementerian Koordinator. Ya karena persoalannya banyak, ada persoalan kesehatan, persoalan pemukiman, persoalan jalan, lalu lintas, migrasi, ya, transportasi di dalamnya ini kan lintas Kemenko ya. Karena itu sempat diusulkan yang mengetuai itu adalah
Wapres ya, tetapi tadi saya sudah sampaikan ini menjadi kewenangan Presiden, bisa saja Wapres, bisa saja Menko, atau mungkin ada kemungkinan di luar pejabat yang sedang menjabat ya, bisa saja seperti itu. Nah, kota aglomerasi, wilayah aglomerasi ini bukan berarti menyatukan. Ya, kalau menyatukan itu baru kewenangan pemerintah daerah masing-masing jadi tidak ada. Ya, ini tidak menyatukan, tapi mengkoordinasikan. Ya, kemudian ya kota aglomerasi itu kan kota yang pembangunannya akan diikuti dengan kota-kota satelitnya. Ya, Jakarta ini sebagai pusat aglomerasinya, ini kan pasti pembangunan yang terjadi di Jakarta atau persoalan yang terjadi di Jakarta ini juga akan merembet, ya akan terkena juga terdampak Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi sampai Cianjur. Nah, opsi kota aglomerasi ini kita pilih karena kita tak perlu mengubah arah pembangunannya secara administratif menjadi kota megapolitan atau metropolitan. Ya, jadi kalau nanti menjadi megapolitan atau metropolitan ini perlu mengubah arah pembangunannya. Jadi kita memakai istilah kota aglomerasi. Nah, dengan demikian pemerintah ya kita bisa meneruskan kebijakan pembangunan, ya tinggal mensinkronkan untuk menghadapi masalah yang sama. Ya, masalahnya ini kan sama, banjir, tadi lalu lintas, polusi, migrasi, permukiman, masalah kesehatan. Ya karena wilayah ini berdekatan, maka persoalannya juga mirip-mirip begitu kan. Tetapi jadi besar kan persoalannya karena wilayah yang dicakup juga besar. Nah, intinya nanti ada harmonisasi dan sinkronisasi program, jangan sampai bekerja sendiri-sendiri, harus terintegrasi begitu, terkonvergensi. Jangan sampai ya Depok misalnya itu memikirkan pembangunan sendiri ya tanpa melihat wilayah-wilayah sekitarnya, Bogor misalnya, Jakarta, ya Tangerang, ini kan berdampingan Depok dengan empat wilayah itu begitu. Nah, karena kalau dia satu wilayah memikirkan sendiri-sendiri, ya maka ini kan akan berdampak kepada daerah sekitarnya. Ya, Jakarta juga tidak boleh ketika katakanlah ingin membangun MRT atau membangun LRT, ya hanya membangun LRT yang rutenya di Jakarta saja. Ini kan harus dipikirkan bagaimana rute LRT itu sampai ke daerah-daerah sekitarnya, sampai Depok misalnya, sampai Bogor, sampai Bekasi, ya sekarang kan sudah Bekasi sampai Depok ya misalnya, tapi diteruskan mungkin sampai Tangerang. Nah, jadi hal itu harus dipikirkan. Begitu juga MRT nanti ini kan diproyeksikan sampai Tangerang juga gitu. Nah, ini sebetulnya kebutuhan kenapa kita membentuk nanti ya namanya Dewan Aglomerasi tadi itu begitu. Baik, Pak Dirjen, kita akan lanjutkan pembahasan pada program juru bicara mengenai status Jakarta usai tidak jadi ibu kota, namun kita akan jeda pariwara sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program juru bicara.